Ayo kita bahas karya-karyanya Tatsuki Fujimoto yang sudah terbit di Indonesia dan yang akan terbit di Indonesia. Di sini yang sudah terbit seperti misalnya ini ada Chainsaw Man. Pada awalnya ini Chainsaw Man tuh dibilang mustahil bisa terbit di Indonesia karena kontennya yang ada yang vulgar dan juga kekerasan, gore. Jadi awalnya dibilang mustahil. Tapi pada akhirnya bisa terbit di Indonesia yang diterbitkan oleh Akasha. Sudah terbit sampai volume ke-11. Part 1 dari Chainsaw Man sudah selesai. Dan ini mantap ya. Kalau nggak salah cepat juga ini. Yang volume 1 itu cetakan pertama ini 2023. Dan buat yang volume 11 ini sampai tahun kemarin. Di tahun 2024. Jadi hanya dalam 2 tahun ini sudah menerbitkan hingga volume ke-11. Mantap. Lainnya juga suka nih. Ada gambar karakternya. Nah, selain Chainsaw Man, ini ada karya lain dari Tatsuki Fujimoto yaitu Look Back dan juga ada Goodbye Eri. Dua-duanya ini one shot. Dan sama-sama juga ini diterbitkan oleh MNC. Kalau Akasha ini sama MNC tapi khusus komik dewasanya. Sedangkan Look Back dan Goodbye Eri masuk ke komik MNC yang biasa. Jadi di sini juga bisa kelihatan ya, ukurannya itu beda. Chainsaw Man lebih besar, sedangkan Look Back dan Goodbye Eri ukurannya sama standar komik biasa. Ya, saya sendiri ketika melihat ini yang di atas meja saya, Chainsaw Man, Look Back, Goodbye Eri, yang awalnya kelihatan kayak mustahil buat terbit, akhirnya bisa. Dan untuk kedepannya, karya-karya lain Tatsuki Fujimoto juga ada kesempatan buat terbit di Indonesia. Dan dari penerbitnya ini MNC kelihatan itu udah ada rencana buat nerbitin karya lainnya Tatsuki Fujimoto. Nanti dikasih tahu di akhir. Ya nggak salah sih ini karena Chainsaw Man, Look Back, dan Goodbye Eri ini semuanya nih masuk ke dalam best seller di MNC. Jadi penjualan dari karya-karyanya Tatsuki Fujimoto ini memang bagus untuk di Indonesia ini. Jadi dapat mempermudah karya-karya lainnya Tatsuki Fujimoto untuk masuk ke Indonesia. Oke, kita mulai bahas dari Chainsaw Man terlebih dahulu. Karena Chainsaw Man ini adalah karya pertamanya Tatsuki Fujimoto yang pertama terbit di Indonesia. Dan yang paling saya suka dari Chainsaw Man ini adalah ukurannya yang sangat besar dibandingkan komik biasa. Karena besar jadi lebih enak dibacanya. Ketika membacanya itu terasa lebih luas, gambarnya lebih jelas, dan kalau ada kalimat-kalimat kecil juga tetap baca karena dimensinya yang luas. Sini tuh untuk harganya 48.000, sampai volume 11 masih sama, tetapi tidak ada halaman warnanya. Jadi ini halaman warna di hitam putihkan, hitam putih. Harusnya ini halaman yang berwarna. Untuk Look Back dan Goodbye Eri juga nggak ada halaman warnanya karena memang tidak ada. Memang tidak ada kan ya. Lebih bagus lagi kalau ada halaman warnanya. Tetapi ya segini juga sudah bagus, bersyukur sudah bisa terbit di Indonesia. Halaman warnanya bisa lihat di internet saja, scanlationnya. Terus untuk masalah sensor, buat awal-awal itu agak kurang. Nah, di sini kalau di sini sensornya bagus. Jadi garisnya tuh dihapus, garis belahan ini dihapus. Cuman itu aja perasaan yang disensor di volume 1. Tapi di volume keduanya ini sensornya agak mengganggu menurut saya. Nah, di sini di sensornya tuh ada sensor cahaya. Nah, kenapa sensornya itu terasa terlalu kasar, jadi dihapus semua beserta backgroundnya juga. Jadi di sini garis garisnya tuh kayak tiba-tiba terputus. Gak tahu ini nyambung kemana nanti.
terlalu kasar. Harusnya lebih di apa ya? Opasitasnya tuh lebih dikecilin tapi nggak sampai menghilang gini. Kalau ini ada sensor, tapi ini bagus sama kayak volume satunya. Garis belahannya tuh dihapus. Kalau sini oke, sensornya itu bagus. Dan ini ada sensor pakai sound effect grab biar menghilangkan tangan yang sedang memegang itu. Ini dan juga ini. Kalau sensor ini kerasa ganggu sih menurut saya, karena kayak kelihatan sekali ini sensor diperbesar grabnya ini sehingga biar menutupi tangannya. Sama kayak yang cahaya itu kayak kerasa kasar sensornya. Di sini juga ada, tetapi untuk sensor di volume selanjutnya itu aku suka. Jadi ada perkembangan dari sensoran di Chainsaw Man ini. Dari yang volume 2 ini kerasa kasar hingga volume yang selanjutnya sensornya itu makin bagus menurut saya. Kita coba lihat di volume 3. Ini gambarnya juga mantap sekali, bagus. Nah, oh ini nggak disensor ya, bagus. Nah, ini bagian muntahannya ini. Kalau yang aslinya tuh lebih kelihatan gitu, kotak-kotak ada sisa makanan. Kalau ini sensor muntahannya tuh diperhalus, tapi muntahannya juga kerasa gitu. Disensor, tetapi masih kerasa menjijikannya. Jadi sensornya ini menurut saya ini bagus. Kalau yang ini ada yang disensor nggak ya? Kalau ngeliat sekilas sih kayak nggak ada yang disensor. Nah, kalau harus dicek dengan scan lesionnya, sensor yang bagus itu sensor yang tidak mengganggu ketika dibaca. Lihat volume 4. Ini ada halaman warna. Kita lihat di belakangnya sih. Untuk bagian gore-nya sih, ini kayaknya emang gini, nggak ada yang disensor. Jadi suka. Mantep ini. Volume 5 atau sampai season satunya kalau di anime. Nah, di volume kelima ini sensornya kerasa lebih bagus. Dimana scene ketika Rije dan Denji di sekolah di kolam renangnya, di sini sensornya cuman hilangin garisnya doang nih, kayak garis pusar di perut, terus garis di sini dada, garis di bawahnya juga cuman dihilangin, bagian ini juga Denji ini dihilangin garisnya, dan itu cuman itu doang. Jadi sensornya tuh bagus karena kayak nggak kerasa di sensor gitu, kecuali kalian ngecek langsung ke scan lesionnya yang versi bahasa Inggris atau yang Jepangnya, cari perbedaannya baru ngeh, oh ternyata ini sensor. Kalau langsung baca gini dan nggak ngerasa di sensor, itu berarti sensornya bagus bagus sekali. Nah, di bagian ini juga kayaknya nggak ada yang disensor. Ini juga sama, nggak disensor, bisa kalian cek sendiri di scan lesionnya atau beli sendiri. Lanjut ini untuk volume ke-6. Di volume ke-6 ini tuh ada sedikit drama ketika menerbitkan Chainsaw Man volume 6 ini, dimana sebenarnya editor sudah menyiapkan cover volume 6 yang dimana kalau versi Jepangnya itu emang nggak pakai baju Rije-nya. Terus di Indonesia udah nyiapin versi Rije yang pakai baju covernya. Awalnya udah setuju, tapi tiba-tiba harus direvisi lagi. Dan ini hasil revisinya tuh kena sensor, dimana Chainsaw Man-nya diletakin di tengah, dan juga di sini ada plat warna biru gini. Buat hasil ngedadak sih ini udah dihitung bagus. Nah, di sini juga di volume 6 ada yang disensor, tetapi sensornya tuh saking bagusnya nggak kerasa disensor. Jujur, jadi saya sendiri belum pernah baca Chainsaw Man. Baru pertama kali baca itu langsung di komiknya, komik versi bahasa Indonesia ini. Jadi ketika baca ini, ketika Rije berubah, ini nggak kerasa kalau sebenarnya ini tuh ada yang disensor, yaitu Rije pakai ini celana dalam. Kalau di Jepang ini nggak ada
sana dalam, tapi di Indonesia ditambahin. Saking bagus sensornya ini jadi nggak kerasa, malah nggak tahu oh ini teh ternyata di sensor. Jadi perkembangan sensor di Chainsaw Man makin bagus dari volume ke volume. Volume 7. Wah, mati lampu guys. Iya, lampunya udah nyala lagi. Ini lanjut volume 7, kita lihat untuk art dan sensornya. Aku baru nyadar ini nggak pakai baju ternyata. Tapi nggak disensor, mantap. Baru nyadar loh. Ini ada halaman warna lagi. Ini kalau halaman warnanya dikasih pakai halaman warna, pakai art paper, jadi makin bagus sih. Nggak apa-apa harganya jadi 55 atau 58. Yang penting dapat halaman warna. Ya, tapi syukur juga udah terbit, tapi ingin juga halaman warna. Nah, ini art mantap sih. Detail keramaiannya tersampaikan. Oh ya, kalau nggak salah ini disensor loh. Examination-nya waktu ciumannya tuh lidah, main lidah. Tapi di sini disensor lidahnya, belum main lidah. Sensornya tuh nggak kerasa disensor kecuali ngecek scan lesionnya. Mantap. Nah, yang paling kelihatan tuh di sini kayak normal-normal aja ini. Tapi ketika cek scan lesionnya ternyata selimutnya ini nggak sampai sebanyak ini. Jadi selimutnya yang disensor ini selimutnya kayak ditarik, terus tambah kerutan-kerutan menyesuaikan tubuhnya. Ini ada kaki kelihatan. Jadi sensornya ini next level ya. Kayak selimutnya seolah-olah ditarik biar nutupin tubuhnya para Vin. Ada halaman warna lagi. Oh, ini sensornya sama kayak cover volume 6 itu. Jadi buat nutupin tubuhnya logo Chainsaw Man di tengah. Dan itu untuk volume 7. Ke volume 8. Di sini covernya kena sensor, sudah kelihatan langsung. Tetapi beda dengan volume 6 yang mendadak, ini volume 8 ada lebih banyak waktu untuk menyensornya. Jadi kerasa lebih bagus ini. Sensor man-nya dipasang di tengah, tapi ini tangannya ada berada di depan logo Chainsaw Man. Jadi tangan dari ini karakter ini gak ketutupan sama logonya. Bagus. Kalau volume 6 ada waktu juga, kayaknya bisa nih. Tangan Rije jadi ada di depan logo Chainsaw Man. Tapi ini karena mendadak harus revisi cover, jadi seadanya. Tapi ini juga udah bagus. Volume 8 ini nggak disensor sih kayaknya, karena boneka karakternya ini. Ini mungkin yang paling disensor, ada garis yang dihilangkan, nggak kerasa mengganggu juga. Untuk volume-volume selanjutnya ini sensornya udah tidak kerasa mengganggu ya. Mantap. Volume 9 kita lihat sedikit artnya dan jika ada yang disensor. Ini kalau jadi halaman warna mantap sih. Atau udah pernah ya di bonus yang volume 11. Bentar. Jadi di volume 11 ini ada bonus kartu 5 kartu Chainsaw Man. Dan ya, yang tadi halaman warna dimasukin ke kartu. Wih, mantap. Nggak dapat halaman warna, setidaknya dapat kartu yang berwarna ini. Chainsaw Man. Yang lainnya ini cover dari volume-volume yang lain. Nah, paling yang disensor, kelihatan disensor di volume 9 ini, ketika Denji dan Power mandi bareng, ini ada asap, ditambahin asap, tapi oke lah, tidak berlebihan sampai menutup yang lainnya. Ini ada Gun Devil beserta nama-nama para korban, panjang sekali. Volume 10, ini bonusnya ada poster, dan juga di kartu tadi ada, ini art pertamanya, jadi bagian dari ceritanya juga. Ini keren sih. Dan yang terakhir ini volume 11. Di volume 10 tadi nggak ada yang disensor ya kayaknya. Ini ada halaman warna
nggak ada yang disensor sih di volume 10 dan 11 kayaknya, nggak ada yang gawatnya. Dan itu 11 volume Chainsaw Man. Nah, selain Chainsaw Man ini ada dua one shot. Yang pertama ini ada Look Back. Look Back ini bagus artnya. Ceritanya juga singkat, gak banyak dialog malah. Ini gak ada dialog sama sekali, jadi ketika bacanya itu harus pelan-pelan, nikmati gambarnya aja. Nih, lihat perbedaannya, bukunya masih kosong, bertambah dikit-dikit, makin bertambah, sangat bertambah. Kalau Look Back ini gak ada super power, tapi ada kejadian supernatural mengenai tentang Fujino yang percaya diri terhadap kemampuan menggambarnya bertemu dengan Kyomoto yang selalu absen sekolah. Keduanya yakin akan saling mendukung satu sama lain sampai kapanpun, namun terjadilah peristiwa itu. Komik one shot yang menyajikan kisah tentang masa muda tak terlupakan bersama goresan kuas dan pena. Ini mantap sih. Pertama tuh baca komiknya dulu ini, baru baca movie-nya. Dan keduanya ini mantap, baik itu komik atau movie-nya. Dan one shot yang kedua yang sudah terbit ini ada Goodbye Eric, Rekam Aku Sebelum Aku Mati, menceritakan tentang Yuta yang membuat film atas permintaan ibunya yang sakit. Setelah kematian ibunya, Yuta yang ingin bunuh diri bertemu dengan seorang gadis cantik misterius bernama Eri. Mereka mulai membuat film bersama, namun Eri menyimpan sebuah rahasia. Inilah kisah remaja mengenai film di mana realitas dan kreativitas saling terkait dan meledak. Nah, yang unik dari Goodbye Eri ini komik 4 panel rata-rata, 4 panel, 4 panel, dan sudut pandang dari setiap gambarnya ini diambil dari kameranya, dari kamera HP Yuta, tokoh utama kita. Jadi di sini ada sedikit gambar kayak glitch gitu, karena gambar yang seolah kesannya kameranya sedang bergerak. Waktu pertama terbit tuh ini dikomplainin karena kertasnya yang tembus pandang, kelihatan ada garis dari halaman sebelumnya. Kalau dikasih jarak masih agak kelihatan dikit, tapi oke okay lah menurut saya sini. Ini suka sih, mantap ceritanya, sangat direkomendasikan. Ya mungkin segitu untuk pembahasan Chainsaw Man, Look Back, dan juga Goodbye Eri, karya-karyanya Tatsuki Fujimoto yang sudah terbit di Indonesia. Dan yang akan terbit di Indonesia itu ada Phil, gak langsung dari penerbitnya sih. Jadi ada orang yang bertanya, untuk one shot 1721 dan 2226 itu kapan terbitnya? Dan oleh penerbit MNC dijawab itu semoga tahun depan, yaitu tahun 2025. Jadi secara nggak langsung itu di spill kalau one shot 1721 dan 2226 itu bakal terbit juga di Indonesia oleh penerbit MNC. Karena itu one shot, mungkin ukurannya bakal sama kayak Look Back dan juga Goodbye Eri, biar nanti bakal sejajar ketika dipajang. Dan untuk karya Tatsuki Fujimoto lain yang belum ada kabar, tinggal Fire Punch. Itu belum ada kabar siapa yang bakal nerbitin Fire Punch di Indonesia. Ada yang bertanya apakah PGI bakal nerbitin Fire Punch di Indonesia, tetapi itu PGI bilang nggak akan nerbitin Fire Punch karena isinya itu nggak pakai baju, karena emang nggak bisa pakai baju sih. Jadi MC-nya itu memiliki api abadi di tubuhnya, kecuali dia mati, tapi dirinya juga itu abadi. Tapi emang ada sih, kalau terbit di Indonesia pasti ada yang disensor, sensor kecil, sensor besar. Ya semoga masih bisa terbit di Indonesia, pasti bisa kalau ada niat. Kayak Chainsaw Man ini yang awalnya dibilang mustahil, tapi akhirnya bisa terbit di Indonesia. Mantap. Dari kesuksesan Chainsaw Man,
Look Back dan Goodbye Eri di Indonesia pasti bisa mengait gitu Fire Punch biar bisa terbit di Indonesia. Kalau nggak sama PGI ya semoga oleh Akasha MNC, karena kelihatannya sih MNC tertarik dengan karya-karyanya Tatsuki Fujimoto, dan semoga Fire Punch juga itu termasuk bisa terbit di Indonesia oleh MNC. Oke, mungkin cukup sekian video untuk kali ini dan terima kasih sudah menonton.